dimanapun berada. Apa kabar nih? Senang sekali saya Pi bisa kembali menyapa teman-teman semua, tentunya dalam video pilih kartu. Sebelum saya mulai video kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendukung channel Nestor Tarot, yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Itu merupakan dukungan buat saya untuk lebih produktif lagi dalam membuat video pilih kartu dengan tema yang lebih bervariatif lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya, boleh di subscribe agar tidak tertinggal update video dari Nestor Tarot. Bagi teman-teman yang mau private reading atau personal reading dengan saya, teman-teman silahkan chat saya. Bisa via DM Instagram atau via Line. Linknya ada di description box. Silahkan di follow Instagram Nestor Tarot. Kali ini saya sudah siapkan 3 file di depan saya yang sudah saya shuffle sebelumnya. Ini adalah tema yang sangat menyenangkan gitu ya, fun reading ya teman-teman ya. Temanya kali ini adalah hal yang harus teman-teman syukuri atau hal yang perlu teman-teman syukuri, hal baik yang perlu teman-teman syukuri, makna hikmah dari apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Mungkin hal baik ini sudah mulai teman-teman rasakan saat ini atau yang akan terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Kenapa saya membuat video ini? Karena dengan bersyukur kita dapat melipat gandakan nikmat dan karunia yang kita dapatkan. Manfaat dari bersyukur itu dapat melipat gandakan rezeki, membuat hati kita menjadi tenang dan membuat kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Untuk itu, saya berinisiatif membuat ini untuk bersama-sama kita mensyukuri hal baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di sini saya sudah siapkan 3 file yang sudah saya shuffle ya teman-teman ya. Silakan teman-teman pilih. Mau file nomor 1 ada kristal Tiger E, di file nomor 2 ada kristal lapis lazuli, di file nomor 3 ada kristal red agate. Silakan teman-teman pilih mau file 1, file 2 atau file 3 untuk melihat hal baik yang harus teman-teman syukuri. Selamat memilih. Halo teman-teman yang memilih file nomor 1 dengan kristal Tiger A. Saya sisihkan dulu untuk file yang kedua dan file yang ketiga. Ya, ini kristalnya ya teman-teman ya, kristal Tiger A. Saya taruh di sini. Kita lihat ya teman-teman ya. Hal baik yang harus teman-teman syukuri. Yang pertama di sini ada altar ya. Altar ini berbicara soal dedikasi. Kalau saya melihat di sini, hal baik yang harus teman-teman syukuri adalah teman-teman itu mendapatkan sebuah pengakuan, sebuah penghargaan atas jerih payah, atas kerja keras yang teman-teman lakukan. Di sini ada pengakuan publik atas kinerja dari teman-teman. Karena teman-teman itu bisa mengerjakan tanggung jawab teman-teman itu dengan baik. Kalau saya rasa di sini teman-teman bisa mencapai hasil yang maksimal, hasil yang luar biasa sesuai dengan yang teman-teman harapkan dan orang lain inginkan. Mungkin atasan teman-teman atau tim kerja teman-teman, keluarga teman-teman, seperti itu. Yang jelas di sini ada sebuah pengakuan, ada sebuah penghargaan atas jerih payah teman-teman yang teman-teman sudah kerjakan selama ini. Dan dari jerih payah teman-teman itu akan membuka sebuah peluang ya teman-teman ya. Ada autumn di sini, ada peluang rezeki di sini, peluang keuangan. Saya merasakan di sini mungkin akan ada bonus untuk teman-teman yang memilih file nomor 1 atas dedikasi teman-teman tersebut. Ada bonus, selain ada pengakuan, ada bonus di sini saya lihat ya. Kemudian teman-teman akan banyak mendapatkan peluang untuk meningkatkan rezeki teman-teman dalam hal keuangan. Akan ada tawaran-tawaran yang saya lihat di sini, banyak bahkannya tawaran yang datang untuk mengajak teman-teman itu bekerja sama, sehingga ini bisa meningkatkan pundi-pundi rupiah teman-teman kalau saya rasa di sini.
Dan di sini juga saya melihat akan adanya sebuah kestabilan khususnya untuk masalah pekerjaan dan keuangan teman-teman. Pekerjaan ini bisa jadi bisnis ataupun memang pekerjaan dalam arti sebenarnya ya, bagi teman-teman yang bekerja sebagai karyawan atau teman-teman yang berbisnis atau berkarir. Di sini saya melihat ada kesuksesan yang akan teman-teman dapatkan atau mungkin sebagian sudah mendapatkannya. Ini merupakan hal yang harus teman-teman syukuri. Lalu di sini ada kartunya Spring ya teman-teman ya. Teman-teman di sini akan semakin kokoh, akan semakin kuat dengan apa yang menjadi rutinitas teman-teman dalam hal karir dan bisnis. Teman-teman punya pondasi yang cukup baik sehingga teman-teman itu tidak lagi tergoyahkan. Kalau saya lihat di sini, kalian itu akan berada dalam posisi yang stabil yang membuat kalian tuh mantap secara batin, secara pikiran itu sudah mantap. Karena apa? Pekerjaan kalian itu menghasilkan sesuai apa yang kalian mau. Jadi jerih payah kalian itu dibayar atau terbayarkan dengan hasil yang sesuai seperti itu. Sehingga di sini banyak sekali sukacita yang saya rasakan untuk teman-teman yang memilih pile nomor 1. Itu hal yang harus teman-teman syukuri ya teman-teman ya. Karena seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi, dengan kita bersyukur kita akan dapat meningkatkan nikmat atau rejeki yang datang kepada kita. Sekarang kita akan shuffle kartunya ya teman-teman ya. Kita akan shuffle, kita akan lihat dari kartu tarotnya apa yang perlu teman-teman lakukan atau apa yang perlu teman-teman maksimalkan. Pesan dari semesta, spirit guide, dan malaikat penjaga. Oke. Sebentar. Apa yang perlu mereka lakukan atau apa yang perlu mereka maksimalkan atau mereka dengar nih ya pesannya untuk mereka yang memilih pile nomor 1. Oke. Ada Page of Wands. Kalau saya lihat di sini yang perlu teman-teman maksimalkan atau yang perlu teman-teman dengarkan adalah teman-teman di sini jangan menyia-nyiakan peluang yang datang. Karena seperti yang saya bilang tadi akan banyak tawaran-tawaran yang datang kepada teman-teman. Sehingga teman-teman itu jangan sampai kehilangan momentum, kehilangan kesempatan. Setiap tawaran yang datang itu harus teman-teman pertimbangkan dengan baik dan jangan teman-teman sia-siakan. Segera ambil keputusan. Kalau memang ini menguntungkan buat kalian ya kenapa tidak seperti itu. Tapi kalau tidak menguntungkan ya segera berikan kepastian agar komitmen teman-teman itu juga dipercaya oleh orang lain seperti itu. Tidak membuat janji-janji atau harapan-harapan palsu seperti itu. Itu yang perlu teman-teman lakukan. Lagi di sini saya shuffle dulu. Ada Ace of Pentacles lah, sama dengan Autumn ya kartunya. Rezeki yang datang kepada teman-teman ini tidak ada salahnya ya kalau teman-teman itu mulai untuk berinvestasi. Kalau saya lihat di sini, jangan hanya teman-teman fokuskan terhadap apa yang teman-teman mau belanjakan seperti itu ya. Mungkin kalian memang sudah punya planning ingin beli apa, ingin belanja apa, tetapi teman-teman di sini juga diminta untuk mulai berinvestasi karena investasi itu merupakan pondasi teman-teman ke depannya nanti. Kalau teman-teman itu sudah punya dana investasi, entah itu teman-teman berinvestasi di bidang saham ataupun membeli properti atau emas, apapun itu yang jelas teman-teman itu sudah punya dana cadangan dan itu nanti namanya investasi itu akan meningkat, akan ada keuntungan yang teman-teman dapatkan. Jadi selain dari penghasilan rutin teman-teman juga bisa mendapatkan dari keuntungan investasi teman-teman. Dan di sini ada King of Cup ya. Teman-teman diminta untuk tetap rendah hati, rendah diri ya teman-teman ya. Rendah diri dalam artian bukan berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri, tidak. Tapi teman-teman diminta, mohon maaf nih ya, untuk tidak sombong. Walaupun mungkin ada luka batin atau sakit hati teman-teman terhadap
orang-orang yang mungkin dulu pernah mencemooh teman-teman, pernah menghina, bahkan saya lihat di sini, tetapi teman-teman itu kan sudah bisa membuktikan bahwa teman-teman itu mampu mengerjakan hal yang menurut mereka itu tidak mampu, dan teman-teman mendapatkan pengakuan hal itu. Tetapi jangan jadikan keberhasilan teman-teman ini untuk merubah sifat teman-teman itu menjadi sombong. Biarkan saja orang-orang yang menyakiti teman-teman atau pernah memberikan luka di dalam diri teman-teman, biarkan saja, abaikan saja, karena dengan teman-teman memberikan kebencian kepada mereka, itu akan justru menarik energi negatif masuk ke dalam teman-teman. Tapi cobalah untuk memaafkan, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, jadikan itu sebagai pembelajaran. Fokuslah kepada hal yang saat ini saja. Nah, yaitu adalah hal yang harus teman-teman syukuri tadi. Satu kartu terakhir untuk teman-teman ya. Ada Ace of Cup di sini ya. Saya merasakan teman-teman itu akan memiliki kedamaian di sini dalam hal batin gitu ya, dalam hal rohaniah teman-teman, spiritual teman-teman itu akan jauh lebih damai kalau saya lihat di sini, karena tadi teman-teman sudah bisa mengikhlaskan ya, seperti pesannya dari King of Cups tadi, untuk orang-orang yang mungkin pernah membuat luka di dalam diri teman-teman, menyakiti teman-teman. Nah, saat teman-teman sudah mengikhlaskan hal tersebut akan ada kedamaian untuk teman-teman. Akan ada cinta kasih yang datang di sini. Cinta kasih dalam artian bisa saja ada cinta yang datang bagi teman-teman yang masih jomblo seperti itu, atau kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, akan ada keharmonisan di dalam keluarga teman-teman. Karena apa? Teman-teman mengaliri kehidupan teman-teman itu dengan bersyukur dan dengan energi yang positif, sehingga akan banyak energi positif juga yang masuk ke dalam kehidupan teman-teman. Oke? Itu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman yang memilih pile nomor 1. Ingat ya, ini adalah general reading yang tidak bisa cocok atau disonate untuk semua orang. Tetapi ini adalah energi yang sangat positif, energi yang sangat baik. Jadi silahkan diaminkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sudah like, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan boleh di subscribe agar tidak tertinggal update video dari Nestor Tarot. Bagi teman-teman yang mau private reading atau personal reading dengan saya, teman-teman bisa langsung chat saya via DM Instagram atau via Line. Linknya ada di description box. Silahkan di follow Instagram Nestor Tarot. Saya Pi undur diri. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Sehat, bahagia, dan sukses selalu. Halo pile 2, buat teman-teman yang memilih pile nomor 2 dengan kristal lapis lazuli. Kita akan sama-sama lihat hal baik yang harus teman-teman syukuri. Ini energinya adalah timeless ya teman-teman ya. Kapanpun kalian tertarik untuk menonton video ini, berarti ini memang pesan yang harus teman-teman dengarkan. Dan video ini saya buat untuk meningkatkan rasa syukur. Saya mengajak teman-teman untuk bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan. Mungkin saja ini energinya sudah terjadi dalam kehidupan kalian sekarang atau yang akan terjadi. Di sini hal baik yang harus teman-teman syukuri adalah yang pertama, kartunya di sini ada Hex ya teman-teman ya. Kalau saya lihat di sini hal baik yang harus teman-teman syukuri adalah teman-teman akan keluar dari siklus lubang kenegatifan. Teman-teman akan diangkat menuju kehidupan yang lebih baik di sini. Mungkin teman-teman yang memilih pile nomor 2 atau lapis lazuli di sini saat ini kondisinya teman-teman itu berada dalam keterpurukan, berada dalam kesedihan, berada dalam duka seperti itu ya, berada dalam hal yang tidak menguntungkan. Kalau saya rasakan di sini, teman-teman berharap bahwa teman-teman bisa keluar dari lubang ini, dari circle ini. Teman-teman berharap akan ada keajaiban yang datang di dalam kehidupan teman-teman. Nah, hal baiknya adalah yang harus teman-teman syukuri, teman-teman akan diangkat dari hal tersebut, dari lubang tersebut. Mungkin bagi kalian sebagian ada yang sudah mulai diangkat atau akan segera diangkat. Saya rasakan kalian itu akan melangkah ya, akan berada ditempatkan ke suatu tempat yang lebih baik kalau saya rasa di sini, dimana
itu merupakan doa jawaban dari doa teman-teman. Ada manifestasi yang terwujud di sini. Mungkin teman-teman manifestasikan untuk segera keluar dari lingkungan atau lubang yang tadi saya sebutkan ya, lubang yang penuh dengan kegelisahan, kekecewaan, kesedihan, bahkan luka, duka. Nah, teman-teman manifestasikan untuk bisa keluar dari hal tersebut. Nah, hal yang harus teman-teman mensyukuri selanjutnya adalah ya kalian akan keluar di sini. Ada manifestasi yang terwujud, ada doa yang terjawab di sini. Teman-teman benar-benar akan diangkat dari lubang tersebut. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, teman-teman akan berada di dalam atau dalam kondisi yang lebih baik. Karena apa? Dalam kondisi yang lebih baik itu teman-teman bisa melakukan apa yang teman-teman mau. Bukan karena paksaan orang lain, bukan karena dorongan orang lain, bukan karena keharusan atau situasi yang mengharuskan teman-teman melakukan hal tersebut, tidak. Tetapi di sini teman-teman benar-benar bisa bergerak hidup sesuai dengan passionnya teman-teman di sini. Itu hal yang harus teman-teman syukuri. Saya rasa di sini kalian akan bisa memilih jalan yang memang kalian suka, bukan orang lain suka. Karena apa yang orang lain suka belum tentu kita suka. Apa yang kita suka ya belum tentu orang lain suka, tapi ya itu bukan urusan kita. Yang penting di sini adalah kita harus membahagiakan diri kita sendiri. Baru kita bisa membahagiakan orang lain. Yang utama adalah itu. Nah, kalian akan berada dalam situasi tersebut. Kalian akan berada dalam situasi di mana kalian bisa melakukan hal yang teman-teman suka sesuai dengan passionnya teman-teman. Itu hal yang harus teman-teman syukuri. Sekarang kita lihat pesannya ya. Apa yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman fokuskan, teman-teman perhatikan. Kita lihat ini pesan dari semesta, spirit guide, dan malaikat penjaga ya. Untuk teman-teman yang memilih pile nomor 2 atau kristal lapis lazuli. Ya. Teman-teman diminta untuk mengendalikan emosi teman-teman ya. Teman-teman diminta untuk mengendalikan amarah teman-teman. Karena mau teman-teman semarah apapun, mau teman-teman seemosi apapun, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi di sini teman-teman diminta untuk tetap melangkah dengan tenang dan pasti. Dan terus berdoa, bermanifestasi. Dengan begitu teman-teman akan bisa segera menuju harapan teman-teman. Karena marah itu tidak akan menyelesaikan masalah ya teman-teman ya. Tetapi teman-teman diminta untuk lebih elegan di sini ya. Berjuang dengan elegan, bukan dengan amarah. Ada Eight of Wands di sini. Tidak perlu terburu-buru ya teman-teman ya. Teman-teman diminta untuk tidak perlu terburu-buru. Teman-teman diminta untuk lebih rileks, lebih santai di sini. Saat teman-teman itu tidak mengejar hasil, saat teman-teman itu lebih santai, lebih rileks, saat itulah hasil akan berjalan lebih cepat, akan datang lebih cepat dari yang teman-teman bayangkan. Tapi saat teman-teman itu mengejar hasil, mengejar harus segera seperti itu, ya justru itu akan terasa lebih lama. Nah, di sini kalian diminta untuk jangan memikirkan hal-hal yang belum pasti ya teman-teman ya. Jangan memberikan ketakutan-ketakutan ke dalam diri kalian sendiri, karena itu akan menjadi sugesti. Apa yang kita pikirkan, jika kita memikirkan hal baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita memikirkan hal buruk ya, yang tertarik adalah hal-hal buruk gitu, hal-hal negatif. Kalau kalian memikirkannya nanti saya akan begini-begini, akan sedih ya, kalian akan benar-benar sedih. Tetapi kalian harus mulai untuk memperbaiki pola pikir teman-teman di sini. Dengan cara yaitu manifestasi. Saya yakin kok di sini kalian bisa. Manifestasi kalian akan terwujud. Apa yang kalian harapkan akan benar-benar terjadi di dalam kehidupan kalian. Kuncinya satu ya teman-teman ya. Jangan emosi, jangan mengejar hasil. Serahkan hasil itu kepada Sang Pencipta. Karena itu sudah bukan kuasa kita. Tugas kita adalah berusaha, berdoa, dan berpikir positif. Karena pikiran positif dan doa itu adalah energinya sangat powerful, sangat luar biasa. Satu kartu lagi untuk teman-teman. Ya, di sini ada Six of Swords ya. Akan ada perjalanan di sini.
perjalanan menuju kebahagiaan teman-teman, perjalanan menuju hal yang teman-teman harapkan, perjalanan menuju kebahagiaan, perjalanan menuju sukacita. Kalau saya rasa ini adalah buah dari kesabaran teman-teman. Untuk itu teman-teman ya, tidak perlu emosi, tidak perlu terburu-buru, dan jangan overthinking atau memikirkan hal-hal yang buruk. Nikmati saja dan teruslah berdoa. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Karena doa teman-teman akan terjawab lebih cepat daripada yang teman-teman harapkan saat teman-teman tidak mengejar jawaban tersebut. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman yang memilih pile nomor 2. Semoga bermanfaat ya. Tapi ingat, ini adalah general reading yang tidak bisa cocok atau resonate untuk semua orang. Tapi ini adalah energi yang positif. Saya harap ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Bagi teman-teman yang mau private reading atau personal reading dengan saya, silakan ya chat saya via DM Instagram atau via Line. Linknya ada di description box. Silakan di follow Instagram Nestor Tarot. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan boleh di subscribe agar tidak tertinggal update video dari Nestor Tarot. Saya Pio undur diri, sampai jumpa, sehat, bahagia, dan sukses selalu. Halo pile 3 buat teman-teman yang memilih pile nomor 3 dengan red agate. Saya taruh di sini kristalnya ya. Kita akan buka ya teman-teman ya, hal baik apa yang perlu teman-teman syukuri di sini atau yang harus teman-teman syukuri. Karena dengan bersyukur kita dapat meningkatkan energi positif dan nikmat rezeki di dalam kehidupan kita. Ini energinya adalah timeless ya teman-teman ya. Kapanpun teman-teman tertarik menonton video ini berarti mungkin pesan yang harus teman-teman dengarkan. Dan di sini yang pertama yang harus teman-teman syukuri adanya rebirth ya. Ada kelahiran kembali, ada awal yang baru untuk teman-teman. Dan awal yang baru ini adalah awal yang membahagiakan, awal yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan keindahan. Ini adalah awal yang kalian inginkan selama ini. Mungkin teman-teman saat ini ada yang menginginkan sebuah awal baru, menginginkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih menyenangkan ya. Hal yang harus teman-teman syukuri adalah awal yang baru tersebut. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang mulai merasakan awal baru ini atau akan segera merasakan. Dan di sini kartunya ada secret ya di sini. Teman-teman akan menemukan cara paling efektif bagaimana untuk berada di dalam awal baru tersebut dan teman-teman tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada. Kesalahan-kesalahan yang dulu mungkin pernah teman-teman lakukan. Teman-teman akan tahu nih formulanya harus bagaimana. Teman-teman akan lebih mengenali diri teman-teman sendiri sehingga teman-teman tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalian akan semakin matang, semakin dewasa kalau saya lihat di sini dalam berpikir, dalam memutuskan, dan dalam bertindak. Itu hal yang harus teman-teman syukuri untuk teman-teman yang memilih pile nomor 3. Pantes ya saya letakkan kristalnya di sini ada red agate ya, kristal root chakra ya yang memang berbicara soal kestabilan. Dan di sini yang terakhir kartunya ada security ya teman-teman ya. Ada keamanan untuk teman-teman. Teman-teman itu akan aman, akan nyaman di tempat baru tersebut, di lingkungan baru tersebut, di awal baru tersebut. Teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu mencemaskan akan seperti apa ke depannya, tidak perlu. Karena di sini ada jaminan keamanan untuk teman-teman. Teman-teman akan merasa aman, akan merasa terlindungi gitu ya. Karena ada energi perlindungan buat teman-teman yang memilih pile nomor 3. Itu hal yang harus teman-teman syukuri untuk pile 3 ya, red agate. Sekarang kita akan lihat dari kartu tarotnya ya. Pesan untuk teman-teman, apa yang perlu teman-teman lakukan, apa yang perlu teman-teman fokuskan atau perhatikan ya. Pesan dari semesta, spirit guide, dan malaikat penjaga untuk teman-teman. Saya shuffle dulu kartunya. Pesan untuk mereka yang memilih pile nomor 3. Ya, strength di sini.
Tetaplah menjadi pribadi yang kuat dan pribadi yang sabar ya. Kalian itu tangguh, kalian itu mampu. Seberat apapun beban yang diberikan kepada teman-teman, teman-teman akan bisa lepas dari beban tersebut. Sebesar apapun masalah yang datang dan yang akan datang, itu bukan masalah yang besar buat kalian. Ada secret ya, kalian akan menemukan formula, menemukan cara terbaik bagaimana menghadapi masalah tersebut. Lalu, The Magician ya. Teman-teman akan semakin handal di sini kalau saya lihat. Akan semakin handal dalam melakukan berbagai macam hal. Tetapi di sini teman-teman diminta untuk tidak berlebihan ya, teman-teman ya. Teman-teman diminta untuk tetap tahu batasan yang perlu teman-teman itu sebatasnya teman-teman diminta untuk tahu batasannya gitu ya. Jangan menjadi serakah, jangan menjadi tamak seperti itu, tapi teman-teman harus tahu batasannya. Jangan menjadi pribadi yang berlebihan karena banyak kemurah hatian. Saya lihat di sini ya, ada rebirth, ada kebahagiaan yang sesuai dengan yang kalian inginkan, sehingga kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau, tetapi kalian diminta untuk tidak tamak, kalian diminta untuk tidak serakah, kalian diminta untuk tetap tahu batasannya ya, teman-teman ya. Ya, ada Four of Swords ya. Bicara soal batasan, di sini kalian harus punya manajemen waktu yang baik. Kapan kalian harus istirahat, kapan kalian harus bekerja, kapan kalian harus melakukan sesuatu, kapan kalian harus berhenti. Di sini teman-teman diminta untuk mengatur waktu dengan baik. Karena percuma kita punya banyak kelimpahan tetapi kita tidak bisa menikmatinya karena kita terlalu fokus mengejar kelimpahan yang lainnya. Kita fokus mengejar hal yang lainnya sehingga kita tidak menikmati hal yang sudah kita dapatkan. Di sini teman-teman diminta untuk tahu hal tersebut. Kapan waktunya istirahat, kapan waktunya untuk bekerja atau beraktivitas. Satu kartu lagi untuk teman-teman. Ya, ada Six of Wands di sini ya. Akan ada sebuah kemenangan yang teman-teman dapatkan. Ada sebuah pengakuan publik yang teman-teman dapatkan. Tapi tetap ya pesannya di sini, jangan menjadi pribadi yang sombong, tetaplah rendah hati ya teman-teman ya. Tetaplah rendah hati, teman-teman harus mengingat orang-orang yang berjasa ke dalam kehidupan teman-teman, yang bisa membawa teman-teman ke dalam posisi ini. Karena dengan teman-teman itu mengingat mereka, tidak melupakan mereka, itu akan semakin banyak menambah keberlimpahan ke dalam kehidupan teman-teman. Tetaplah jadi pribadi yang rendah hati, yang tidak jumawa, yang tidak sombong, yang selalu baik kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada teman-temannya kalian gitu ya, yang membawa kalian, yang mendukung kalian, terutama kepada keluarga kalian, sehingga kalian berada di posisi ini. Oke, itu saja pesannya untuk teman-teman yang memilih pile nomor 3. Ingat, ini adalah general reading yang tidak bisa cocok atau resonate untuk semua orang, tapi ini adalah energi yang positif, jadi silahkan diaminkan agar ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Bagi teman-teman yang mau private reading atau personal reading dengan saya, silahkan chat saya via DM Instagram atau via Line ya. Linknya ada di description box. Silahkan di follow Instagram Nestor Tarot. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, terima kasih banyak ya. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Itu merupakan dukungan untuk saya untuk lebih produktif lagi. Bagi yang belum subscribe, silahkan ya, boleh di subscribe agar tidak tertinggal update video dari Nestor Tarot. Saya Pi undur diri, sampai jumpa, sehat bahagia dan sukses selalu.